seadanya, jadi cuman makan nasi sama garam gitu Bu. Itu ya udah lebih cukup. Tim Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi Desa Sukamulya, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Desa ini dikelilingi pegunungan dengan ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Desa yang kaya hasil alam, namun warganya tak kunjung sejahtera. Bagi warga, tanaman trubuk menjadi salah satu andalan untuk menyambung hidup. Menuju ke ladang trubuk tak mudah. Saya dan para ibu harus naik motor gunung melalui jalan setapak dan bebatuan yang sangat sulit. Sekarang saya melewati jalanan yang rusak, dan ini kalau misalnya hujan sangatlah licin karena di sebelah kiri saya adalah jurang yang sangat curam. Jadi tinggi sekali, kalau jatuh ancamannya adalah nyawa. Bisa dibayangkan, warga setiap hari harus menantang bahaya demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Jalan ini salah satu penghubung Desa Sukamulya dengan Desa Sukamana yang berjarak kurang lebih 8 km. Tadi kami melalui kemudian yang sangat terjal karena kami harus menanjak dengan jalanan yang keras, dipenuhi dengan genangan air dan juga bebatuan, sehingga ini amat terjal dan itu cukup berbahaya pelan-pelan. Setelah 1 jam lebih, akhirnya kami sampai di kebun trubuk milik Abah Akam. Terletak di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, trubuk tumbuh subur di sini. Trubuk bisa dipanen setelah berusia 5 hingga 6 bulan. Bagian yang dipanen adalah bunga yang tertutup kelobot di ujung batang tanaman. Jadi cara untuk memetik trubuk atau mencabut trubuk itu dengan begini. Dilepas daun yang paling terluarnya. Dan ini trubuknya. Dan trubuk ini bisa dijadikan untuk olahan makanan. Trubuk dapat dipanen setiap 1 minggu sekali hingga tanaman berumur 4 tahun. Bu Linda, salah satu di antara para buruh tani lainnya. Dalam sehari, ia bisa memetik hingga 400 buah trubuk dengan upah Rp40.000 saja. Kalau misalnya nggak lagi panen trubuk ini, ngapain Bu aktivitasnya? Ya kalau enggak panen, kalau nggak ada kerja ya udah di rumah aja. Terus Ibu jadinya buat menuhin kebutuhan sehari-hari gimana? Ya kalau nggak ada kerja ya ngutang neng sama orang lain, sama warung. Terus nanti Kalau udah ada kerja baru dibayar. Terus Ibu makannya kalau nggak ada uang sama sekali pakai apa Bu? Ya garam aja neng. Lahan seluas 1 hektar ini dapat menghasilkan 1 sampai 1,5 ton trubuk sekali panen. Ini seharusnya mampu mensejahterakan para buruh tani trubuk. Namun harga yang tak menentu ditambah akses jalan yang sulit membuat petani kesulitan memasarkan hasil panennya. Setelah berkumpul, para bapak tetap melanjutkan pekerjaan, mengumpulkan trubuk untuk dibawa ke Ciwidey, Bandung. Sementara para ibu membawa sebagian kecil hasil panen untuk dibawa ke rumah Abah Akam.
Upah yang tak menentu membuat buruh tani harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, mengolah terubuk yang dibeli dengan harga miring sebagai olahan makanan. Saya dan Bu Wasi akan membuat tumis terubuk. Aneka bumbu sederhana diracik agar tumisan terubuk ini lebih menggugah selera. Terubuk adalah makanan mewah bagi Pak Sadin dan keluarganya yang hanya mampu dibeli jika ada kelebihan uang saja. Kurang lebih 5 menit, tumis terubuk pun siap dihidangkan. Pak, ini makanannya enak banget, Bu. Udah gitu, ini baru pertama kali saya nyobain terubuk, tapi enak. Makanannya Neng cuma seadanya. Ini Bapak jarang juga, Pak, makan gini? Jarang, kalau beli nggak punya uang. Kalau makan saya cuma garam, nasi, nggak ada apa-apa. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, membuat kopi tumbuh subur di sini, terutama jenis Arabica. Kopi akan berbuah melimpah bila jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Panen raya buah kopi biasanya pada bulan Februari sampai Juli dengan hasil mencapai 5 ton biji kopi per hektar. Sayangnya, hasil panen raya ini tak membuat para buruh ikut mencicipi sejahtera karena upah yang mereka dapatkan hanya Rp40.000 saja untuk 20 kg kopi yang berhasil dipetik. Di luar masa panen, warga kembali terlunta mencari penghasilan dari mana saja. Ibu, biasanya manen kopi. Iya, Dari jam berapa? dari jam 7 sampai jam 12. Kalau gitu dibayarnya berapa? Ya 40.000 lah. 40.000. Iya. Nah, terus kalau nggak ada kopi ini lagi panen gini, Ibu aktivitasnya apa? Ngored ya. Ngoren. Ngored ya, kerja ngored. Di mana? Ya di kebun orang lain kerja. Kerja serabutan gitu. Emang dengan 40.000 tuh cukup ya, Bu, ya, buat menuhin kebutuhan Ibu? Ya enggak lah. Enggak cukup untuk makan aja. Enggak cukup. Sekarang kan apa-apa mahal. Anak sekolah nggak ada biaya. Resiko segitu nggak cukup. Kopi yang sudah dipetik segera dibawa ke tempat ojek gunung menuju ke tempat penimbangan. Iya, berat Berat amat. banget ini, Pak. Jadi Hati-hati. untuk memenuhi satu karung ini membutuhkan kurang lebih 50 kilo biji kopi, dan ini akan langsung dibawa ke penggilingan ya, di pabrik. Ya udah, ayo Kak Tukang. Saya jadi di mana nih? Di depan. Bisa gitu. Bismillah. Ojek gunung sebagai salah satu transportasi yang jadi andalan. Dengan lincah, mereka mengangkut hasil panen melalui jalan yang sempit, licin, dan penuh bebatuan. Jantung saya ikut berdebar kencang karena medan yang sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Tak kebayang kalau orang ini harus membawa 3 karung dengan beban 150 kg. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami tiba di tempat penimbangan kopi. Akhirnya sampai juga, dan kaki saya cukup pegel. Di sini biji kopi ditimbang, lalu kulit dan biji kopi dipisahkan dengan mesin khusus. Hanya butuh 5 menit untuk menggiling 50 kg kopi. Ini
hasilnya. Oh, jadi coba saya lihat. Ya. Pegang. Ini hasilnya. Jadi hasil panen kopi yang tadinya 50 kilo setelah digiling itu menjadi 25 kilo. Ya Pak ya? Ya, ya. Dan nantinya juga akan menyusut lagi kalau misalnya Lagi, udah kering. udah dijemur, nyusut lagi itu. Ya, hasilnya paling dari 50 kilo sekitar 15 kilo. Biji kopi kemudian difermentasi dengan perendaman selama 24 jam hingga getah kopi hilang. Jadi setelah digiling, kemudian dicuci bersih dan didiamkan semalam ya. Iya, iya. Baru setelah itu dikeringkan selama 3-4 jam. Dan ini setelah disortir gini nih langsung dikirimin Pak kalau udah kering. Ya, udah disortir, udah kering, sortir baru dikirim ke kota. Kenapa nggak langsung dijadikan bubuk kopinya aja Pak? Biayanya soalnya itu kan buat penggilingannya nggak ke inilah ke sampai gitu. Maksudnya tuh belum ada alatnya. Belum ada alatnya. Emang mahal Pak? Mahal itu 25 juta sampai 50. Tapi kan kalau Bapak punya alatnya kan ini bisa lebih menghasilkan Pak. Iya, iya. Ya kan? Iya. Ya masyarakat di sini bisa murah kalau ada itu kan otomatis nambah itu pekerjaan. Harga kopi kering saat ini Rp22.000 per kilogram. Biasanya kopi diangkut ke pengepul menuju Bandung. Nah, jadi karung kopi ini akan dikirimkan langsung ke Ciwidey melalui LP ini. Desa Cisaranton adalah penghasil serai wangi terbesar di Cianjur. Menuju kebun serai, saya dan para ibu kembali naik ojek gunung. Jadi sebenarnya bonceng bertiga ini sangat tidak disarankan karena bahaya sekali. Di samping kiri saya ini adalah tebing dan kami hanya melewati jalan setapak saja seperti ini. Tumpangan gratis sering mereka tawarkan, namun karena ojek terbatas, mereka terpaksa boncengan bertiga menuju lokasi. Ngeri banget sih bonceng bertiga karena ini cukup bahaya. Dan tapi kita udah sampai ya Teh ya. Nah, kita udah sampai di kebun sereh yang ada di sana, kebun sereh. Luas lahan seluas 1 hektar ini milik Pak Tardi. Setelah 6 bulan tanam, serai wangi dapat dipanen dan setelah itu 1 tahun sekali serai wangi bisa dipanen 3 kali. Daun serai wangi akan tumbuh lebat bila nutrisi dan paparan cahaya matahari yang cukup. Saat musim penghujan, 1 hektar lahan ini bisa menghasilkan 1 ton serai wangi. Namun saat musim kemarau, hanya menghasilkan 500 kg saja. Di sini ada serai dan juga ada yang namanya ilalang seperti ini nih. Dan salah satu cara ngebedainnya adalah dari wanginya. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat Bu Iis patah semangat. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan diambil buat menyokong ekonomi keluarga. Biasa suka dapat berapa kilo, Bu? Ya, dapat mungkin 1 kintal gitu. Sampai nanti duhur gitu. Dari jam 7 sampai duhur. Itu 1 kintal kan. Nah, 1 kintal itu Ibu dibayar berapa? Kalau masuk ya dibayar sampai duhur ya 40 palingnya. Kalau menghitung kiloannya sereh mungkin 700 sekilo gitu. Dari ratusan lebih kilogram serai wangi yang dipotong, para buruh menerima upah Rp50.000 sampai Rp60.000 per harinya. Jumlah yang tak banyak, namun layak disyukuri. Cukup untuk memenuhi hidup selama beberapa hari ke depan. Setelah terkumpul, serai wangi diikat dan dinaikkan ke atas ojek gunung. Saya pun ikut menumpang di atas motor.
Jalan yang curam dan jelek membuat badan saya terasa sakit sekali. Sekali jalan mengangkut ratusan kilo serai wangi, pemilik ladang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp45.000. Artinya, jika 3-4 kali pengangkutan, pemilik ladang serai harus mengeluarkan hampir Rp200.000 per harinya. Sesampainya di tempat penyulingan, serai wangi ditimbang terlebih dahulu. Setelah membayar buruh potong dan ongkos ojek, langkah selanjutnya, serai wangi dijemur selama kurang lebih 6 jam. Nah, jadi karena berat, kami menggunakan garpu untuk mengambil serai-serai yang tadi sudah disuling dan akan kami buang ke sini. Tapi ini tidak dijadikan limbah karena akan dikeringkan terlebih dahulu dan dijadikan alat untuk pembakaran penyulingan serai ini. Ini ngebul banget dan juga panas kalau kena muka. Karena emang ini udah direbus berapa lama, Pak? 3 jam. 3 jam. Kurang lebih 27 penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 1 ton serai wangi. Karena keterbatasan modal, pemilik penyulingan terpaksa membangun ketel berbahan besi seharga Rp35 juta. Berbeda dengan harga ketel stainless steel yang berkisar Rp200 juta. Ketel stainless steel punya kelebihan tidak mudah berkarat dan kualitas minyak yang dihasilkan akan lebih terjamin. Harga minyak serai wangi yang diolah oleh ketel stainless steel juga lebih mahal. Jika minyak serai hasil ketel besi hanya dihargai Rp150.000 per kilo, minyak serai yang dihasilkan ketel stainless steel harganya bisa mencapai Rp250.000 per kilonya. Bantuan modal untuk membangun ketel yang terbuat dari stainless steel tentunya sangat diharapkan warga di Desa Sukamulya. Limbah daun serai wangi yang sudah kering tidak dibuang, namun digunakan kembali sebagai bahan bakar ketel. Perebusan dilakukan selama kurang lebih 4 jam untuk menyuling minyak serai wangi. Setelah mendidih, minyak serai yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. Pak, ini jadi hasil penyulingan tadi ya, serai? Nah, ini ngebedain air sama minyaknya gimana, Pak? Kalau bedain air sama minyaknya, airnya di bawah, kalau minyaknya di atas. Jadi dengan adanya minyak serai seperti ini, banyak menghidupi warga yang ada di Desa Sukamulya. Karena selain banyak manfaatnya, banyak permintaannya juga, dan juga membantu buruh-buruh serabutan yang ada di sini untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Meski Desa Sukamulya dikelilingi pegunungan dengan tanah yang subur, masih banyak warga yang sulit mendapatkan air bersih. Keberadaan air bersih masih sangat mahal bagi sebagian warga Desa Sukamulya, seperti di Kampung Cipatat. Saya bersama Pak Sadin terpaksa harus mengambil air jauh dari rumah. Ini Pak, tempatnya. Ibu, ini airnya biasa digunain buat apa, Bu? Mandi minum juga. Oh. Tapi jauh banget, Bu. Emang nggak ada yang lebih dekat gitu, Bu? Enggak. Bu, emang Ibu nggak pernah dapat bantuan aliran air buat sampai ke rumah Ibu? Enggak. Kenapa? Itu mahal kalau bayarnya. Per bulan 60.000. 60.000. Ya. 60.000 tuh buat apaan aja, Pak? Buat bayar airnya. Tidak adanya jaringan pipa air membuat warga terpaksa harus melewati jalan setapak dengan membawa beban air yang cukup berat. Saya bawa 5 liter ini aja, berasa banget pegelnya tangan saya. Apalagi kami harus terus menanjak karena memang mata airnya tadi ada di bawah.
jalanannya licin, kaki saya juga pegal. Bayangkan kalau Bapak bawanya banyak berapa liter itu kira-kira Pak? 30 liter. 30 liter, jadi saya nggak bisa bayangin sih. Kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian warga tak mampu membeli air bersih. Akhirnya sampai juga saya di rumah Pak Sadin. Kurangnya air bersih membuat Pak Sadin terpaksa menampung air hujan. Air hujan dialirkan dari atap rumah ke tempat penampungan. Iya, penuh ya Pak? Iya penuh. Nah, jadi air hujan ini ditampung, mereka gunakan saat urgent ya, misalnya untuk cuci kaki, terus cuci piring. Tapi kalau air yang digunakan untuk masak dan juga minum, mereka harus mengambilnya dari bawah, dari mata air tadi. Nah, tapi Bapak ada toilet nggak sih Pak? Ibu? Nggak ada. Nggak ada? Ya. Terus kalau misalnya mau ke toilet atau mau pipis sama ini gimana? Ke hutan aja. Ke hutan? Iya. Ya, jadi permasalahan di sini juga selain mereka tidak mendapatkan air, mereka juga atau sebagian warga yang ada di desa Sukamulya ini juga tidak mempunyai toilet. Yang artinya mereka kalau ingin buang air kecil atau buang air besar, mereka harus pergi ke hutan. Kondisi warga yang jauh dari puskesmas membuat warga terpaksa meracik sendiri ramuan tradisional untuk mengobati sakit kepala. Warga menyebut racikan ini dengan nama ngaluhang. Bahannya daun jeruk, serai wangi, daun cengkeh, dan bangle. Semua bahan ini direbus sampai mendidih. Ibu, ini Egi nggak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas gitu, Bu? Enggak, kan nggak punya uang. Tapi biasanya kalau sakit kayak gini, ini aja Bu, pakai ramuan aja. Kalau Bapak sama Ibu sakit, gimana? Sama aja kayak gitu, pakai ramuan aja. Jadi seumur hidup Ibu, sama sekali Ibu nggak pernah ke puskesmas? Dirawatnya seadanya aja Bu? Iya. Jadi Ibu tuh prihatin banget ya. Kalau seumur hidup saya waktu sakit, pasti saya dibawa ke rumah sakit, apa enggak ke puskesmas. Tapi Ibu sama sekali enggak pernah sama sekali. Terus kayak makan juga cuma seadanya, jadi cuma makan nasi sama garam gitu Bu. Itu ya udah lebih cukup. Jadi saya udah Bu, udah lembut. Setelah 30 menit, ramuan diangkat dan siap untuk mengobati Egi yang sedang demam. Ramuan ini bukan untuk diminum, tetapi diambil uap panasnya. Rebusan ngaluhang dituang dalam baskom, lalu penderita tinggal berselimut atau bersarung menghirup uap panas yang keluar selama 10 menit. Ngaluhang dipercaya manjur mengobati warga yang sedang pilek dan demam. Akses jalan dan jembatan yang rusak membuat warga kesulitan untuk keluar dan masuk desa. Jalannya hancur. Akibatnya, roda perekonomian terhambat. Saat ini saya akan mencoba membuktikan dari desa Sukamulya menuju desa Cisaranten, masih kecamatan yang sama, Kecamatan Cikadu. Jadi untuk alat transportasi di sini tuh sangat terbatas banget ya, karena kami harus menunggu di jam yang tepat seperti jam 7 atau jam 1. Jadi lewatnya jam segitu aja ya. Itu bukan sih Bu? Itu udah apa? Udah ya? Lagi-lagi, jalan yang sulit dan rumit membuat kendaraan angkutan umum sangat jarang keberadaannya. Benar saja, jalan bebatuan, licin dan berlumpur membuat kendaraan harus berjalan sangat berhati-hati. Kerusakan pada kaki-kaki dan ban membuat biaya perawatan jadi lebih besar. Akibatnya, ongkos menjadi mahal. Jembatan
Cisarua ini sejak 1971 sudah terlihat sangat rapuh sekali karena di sini banyak sekali karet dan kayu-kayu yang ada di bawah sini. Ini adalah inisiatif warga agar mereka bisa melalui jembatan Cisarua ini. Bahkan tidak hanya itu, saking rapuhnya jembatan ini, di sini dipasang penyangga hanya dengan kayu saja. Jadi kami di sini tidak boleh berlama-lama karena takut jembatan ini ambles. Jadi saya akan naik elep lagi. Menurut warga, jembatan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan jembatan ini satu-satunya akses jalan bagi 6 desa menuju jalan utama. Dengan lebar 24 meter dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, jembatan ini sudah terlihat rapuh. Apalagi beralaskan kayu papan dan rangka besi yang sudah berkarat dan berlubang. Warga khawatir jembatan ini sewaktu-waktu bisa roboh. Mereka pun bergotong royong menyangga jembatan dengan balok kayu agar tetap bisa dilalui. Jadi karena elep ini tidak bisa maju karena emang jalanannya licin, saya dan teman-teman yang lain mau coba untuk dorong. Jalan yang dilalui masih sulit untuk ditempuh, apalagi saat musim penghujan membuat kendaraan sering mengalami slip. Itulah kendala elep yang melewati jalur ini karena jalur ini merupakan jalur utama dan bisa dibayangkan jalannya seperti ini hancur dan juga rusak. Karena selain elep yang lewat menggunakan jalur ini, mereka juga suka mengirimkan bahan pangan hasil dari panen mereka melalui jalur utama ini. Sebetulnya dari desa Sukamulya menuju desa Cisaranten hanya berjarak 15 km. Namun jalan yang sebagian masih bebatuan yang licin membuat perjalanan terasa lama. Ya, akhirnya kami sampai juga di desa Cisaranten. Yang mana waktu yang dibutuhkan dari desa Sukamulya menuju desa Cisaranten ini kurang lebih sekitar 1 jam dengan jarak 15 kilo. Pak, terkait dengan jembatan ini apa benar memang dari 1971 jembatannya sudah ada? Iya, memang udah ada. Jadi begini ya, ini jembatan mungkin peninggalan zaman Belanda dulu. Sampai sekarang belum ada pembangunan, bahkan pada tahun 2018 saya mengajukan kepada pihak Pemda, bahkan udah dibangunlah abutmen ini dengan anggaran kalau nggak salah waktu itu anggaran dari Pemprov 4,6 miliar. Tapi sampai sekarang, sampai tahun 2022 ini belum kunjung diselesaikan. Harapan saya begini, bahkan dalam waktu yang singkat ini saya minta kepada pihak pemerintah, ini segera dilanjutkan abutmen yang baru selesai abutmen ini, satu jembatan dan jalan pun sangat mengkhawatirkan. Bahkan ini ada 3-4 kilometer ke atas sana, jalan sangat buruk sekali, dan ini sangat mengganggu perekonomian desa kami, bahkan desa-desa yang lain, begitu Bu. Nah di situ di lokasi kalau kita lihat sekarang atau saat ini itu sudah ada upaya dari Pemgab Kabupaten Cianjur untuk membangun jembatan tersebut, dan sayangnya ya itu sekarang agak tersendat, terhambat karena COVID-19. Dan insya Allah nanti akan kita koordinasikan lanjutan di tahun ini ya, mudah-mudahan gelagarnya supaya bisa terpasang begitu, karena itu untuk dudukannya kiri kanan itu sudah beres ya, tinggal gelagarnya yang belum. Puluhan tahun sudah warga desa Sukamulya menanti infrastruktur jalan yang baik, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak. Entah kapan mereka dapat hidup sejahtera di tanah mereka yang kaya.